Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Kepada temanku yang ada di Bandung, Alena Tennis Group. Shalom, selamat bertemu kembali. Saya harap semua di dalam keadaan sehat walafiat di dalam perlindungan Tuhan. Hari ini saya akan sharing mengenai firman Tuhan. Judulnya adalah jangan percaya kepada yang kelihatan. Jangan percaya kepada yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu belum tentu benar. Yang kelihatan itu belum tentu tepat. Yang kelihatan itu banyaknya topeng sandiwara. Terambil dari Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Disangkanya lurus, tapi ujung-ujungnya maut, saudara. Bahasa Inggrisnya adalah there's a way which seem right to a man. Kelihatannya seperti benar di hadapan manusia. But its end, akhirnya, is the way of death. Tetapi tujuannya akhirnya jalan kepada kematian. Itu bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Indonesianya itu lurus. Bahasa Inggrisnya adalah benar. Apa saja yang kita anggap benar belum tentu benar. Saudara, di dalam kehidupan kita banyak sekali yang kita lihat, kita anggap benar, tetapi enggak benar. Contohnya kita pergi aja ke pasar untuk membeli buah-buahan. Kita lihat jeruknya itu, waduh matang, bagus. Sepertinya manis. Setelah dibeli, pulang asam, saudara. Kita beli pepaya, sepertinya udah matang. Pulang ternyata, saudara, masih mentah. Kita beli alpukat, sepertinya sudah matang, bagus, tetapi busuk di dalamnya. Banyak hal-hal itu mengenai buah-buahan. Di firman Tuhan mengatakan, Hawa melihat apa? Apel yang menarik, yang enak. Rasanya enak kalau dimakan, saudara. Tapi waktu dimakan, saudara, apa yang terjadi? Dia mati, saudara. Mati rohaninya, mati, saudara. Ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah mati rohaninya. Bayangkan aja. Saudara, dalam kehidupan kita, apa saja. Contohnya tuh, kalau kita beli rumah harganya murah, 100 juta pasaran. Dan kita beli 10 juta. Setelah kita tempati, ternyata suratnya, sertifikatnya palsu, bodong, saudara. Bagaimana, saudara? Kalau kita beli mobil, saudara. Mobil sepertinya bagus, saudara. Kita cek ke dealernya. Ke bagian servisnya. Kita tanyakan, bagaimana? Bagus, bagus, bagus. Saya pengalaman membeli Mercedes. Waktu itu saya teskan kepada dealernya, servis, bagian servisnya. Dia katakan bagus Pak Andi, nggak ada masalah. Setelah dipakai 1 minggu, ada yang rusak. Ternyata saudara, orang yang ngetesnya dikasih uang saudara, supaya ngomong bagus, supaya terjual. Saudara, apa yang kita lihat belum tentu benar, saudara. Semua proyek kita hitung dengan teliti. Waduh, menguntungkan sekali yang kita lihat. Tetapi setelah kita lakukan, kita masuk di dalam bidang proyek itu. Ternyata, saudara, banyak yang tidak benarnya dan kita rugi. Saya mengalaminya. Bukan main, saudara. Jadi itu banyak yang tidak benar karena kita lihat. Tuhan Yesus juga mengajar kepada kita. Firman Tuhan juga mengajar kepada kita. Allah mengajar kepada kita.
bahwa Allah tidak memilih yang kelihatan. Allah memilih gantinya Saulus siapa, saudara? Di rumahnya Isai. Siapa yang dipilih? Kakak-kakaknya hebat-hebat, ganteng-ganteng, saudara. Gagah-gagah. Begitu Allah katakan tidak, ini tidak, ini tidak. Apakah ada yang lainnya? Ada, sedang mengembalakan kambing domba 2-3 ekor, saudara. Siapa namanya? Daud, saudara. Daud seperti anak kecil, pipinya merah-merah, saudara. Lemah lembut orangnya. Itu yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan mengatakan bukan yang kelihatan yang aku pilih. Tetapi yang aku pilih adalah hatinya. Siapa yang tahu hati orang? Kita bisa tahu orang lain, tetapi hatinya tidak bisa kita baca. Hanya Tuhan yang tahu hati orang lain itu. Kalau saudara jalan ke tol Bandung Jakarta aja, sepertinya aman, saudara. Lurus jalannya. Karena lurus jalannya ketiduran dan tertabrak. Ujung-ujungnya tabrakan. Ya anggapnya lurus, saudara. Di jalan tol sepertinya tidak terjadi apa-apa. Seorang pengusaha, dia beli mobil baru, Innova baru, saudara. Dia nyetir dan juga dengan keluarganya dia pergi. Lewat tol Bandung Jakarta. Di tengah jalan apa yang terjadi, saudara? Ada pohon yang tumbang dan jatuh pas di mobilnya. Dan seluruh keluarganya meninggal dunia. Sekian ribu mobil lewat di situ. Yang kena hanya satu, saudara. Bayangkan, kita tidak bisa menyebut bahwa aman dalam kehidupan kita. Apa yang kalian lihat benar, belum tentu benar, saudara. Kita melihat wanita baik, katanya. Setelah menikah, waktu kita kaya, oh dia baik, saudara. Tapi waktu kita bangkrut, saudara, dia meninggalkan kita dan menikah lagi. Saudara nggak lihat. Saudara harus melihat hatinya. Menguji hatinya. Apakah dia sungguh-sungguh mencintai Anda atau tidak. Itulah kurang lebih mengenai apa yang sangka kita jalan lurus. Tetapi ujung-ujungnya maut. Kita akan buka sekali ayat firman Tuhan ini. Dan kita akan mempelajari apa sebenarnya arti dari Amsal 14 ayat 12. Bahasa Inggrisnya disebutkan way. Way itu jalan, saudara. Way itu jalan. Bahasa Ibraninya derek. Bukan derek mobil. Derek rumah. Derek, saudara. Artinya derek. Artinya derek adalah jalan. Artinya derek adalah perjalanan. Artinya derek adalah pintas jalan. Artinya derek adalah hidup. Jalan kehidupan. Saya melihat ada seorang memakai kaos dan ditulis, "A journey is my life." Perjalanan adalah kehidupan saya. Perjalanan kehidupan saya. Saya teringat perjalanan hidup saya. Saya bukan orang percaya dulunya, saudara. Tetapi istri saya orang percaya. Akhirnya saya dibawa sampai saya ikut istri saya. Dan saya menerima Tuhan Yesus. Tetapi di situ pun saya masih setengah-setengah, saudara. Walaupun sudah terima Tuhan Yesus, saya masih setengah-setengah. Percaya dan tidak percaya. Prosesnya lama sampai saya mendapatkan hal-hal yang tragis. Dan Tuhan tolong saya. Mulai saya lebih serius. Tapi walaupun saya serius, jatuh bangun di dalam perjalanan mengiringi Tuhan. Sampai hari ini puji Tuhan, saya lebih mantap lagi. Dan saya lebih mengerti lagi. Dan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Jalan. Artinya jalan di jalanan. Jalan misalnya Jagorawi. Jalan-jalan Cikampek.
nama jalan Gatot Subroto, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, itu nama jalan. Kedua adalah journey, perjalanan. Perjalanan kita bagaimana? Jadi perjalanan, the trip. Saya ingat perjalanan ke Turki. Dengan istri saya ikut tur perjalanan ke Turki, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Di dalam perjalanan kita melihat Turki luar biasa. Tetapi saya mendengar ceritanya dari Turki. Dulu Turki adalah negara Kristen, saudara. Tetapi lambat laun sekarang yang saya pergi ke Turki, ternyata Turki sekarang sudah mayoritas adalah Islam dan menjadi negara Islam. Apa yang kita lihat sama yang kita lihat sekarang tidak sama, saudara. Berbeda 180 derajat. Saudara melihat, saudara, gunung. 10 tahun kemudian gunung tidak ada, menjadi kota. Saudara melihat laut. Ternyata sebagian laut sudah menjadi daratan karena direklamasi, saudara. Ingat baik-baik. Jadi apa yang kita lihat belum tentu langgeng dalam kehidupan kita. Journey, perjalanan. Jalan pintas, saudara. Masih ingat jalan pintas? Dulu jalan ke Bandung adalah jalan dari Jakarta ke Puncak, Cipanas, dan ke Cianjur dan Bandung. Mulailah ada Jagorawi, melalui Jagorawi kita ke Bandung. Mulailah ada jalan tol Cikampek yang baru jalan ke Cileunyi. Kita sudah mulai jalan pintas lagi. Sudah itu ada lagi jalan pintas. Jalan MBZ, saudara, lebih dekat lagi, saudara. Jalan pintas. Di firman Tuhan juga berbicara mengenai jalan pintas. Bagaimana Musa mau kemana? Dia mau berangkat ke Kanaan. Dia mau jalan pintas melalui negara yang dikuasai oleh Raja Edom. Tetapi tidak diizinkan jalan pintas itu. Lebih dekat lagi, tidak diizinkan. Itu jalan pintas. Yudas, saudara, karena dia menjual Yesus, akhirnya dia menyesal, saudara. Apa yang dilihat ingin sukacita dengan uang yang dia dapatkan. Tetapi jiwanya terganggu, akhirnya dia bunuh diri. Ujung-ujungnya maut, bukan kekayaan. Ujung-ujungnya Yudas membunuh diri. Jalan pintas, saudara. Apakah dalam kehidupan kita mengalami di dalam kehidupan kita? Pada saat ini juga banyak tur-tur Tuhan yang mendiskon, memberikan subsidi. Saudara tahu tur ke Cina, yaitu tur ke Guilin, Nanning, Yangzhou, sama Liuzhou. Saudara berapa harganya? 6 juta, 8 hari, murah sekali, disubsidi 6 juta, saudara. Karena tur-tur sekarang lagi sepi sekali, hotel-hotel sepi sekali. Sama promosi-promosi dari Jepang juga, 1 juta ke Jepang. Iya, 1 juta. Di sananya berapa puluh juta nanti kita mengeluarkannya. Bayangkan aja, saudara. Jadi jangan kita melihat yang kelihatan. Begitu jalan di dalam kehidupan. Jalan di jalan kematian. Saudara. Di jalan kematian, kalau kita baca di Mazmur 1 ayat 6 mengatakan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik menuju kebinasaan, saudara. Orang benar, Tuhan mengetahui, Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan jalan. Membuka jalan untuk rumah tangga kita. Membuka jalan untuk pekerjaan kita, usaha kita, masa depan kita.
Yesaya 55 ayat 7 mengatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangan-rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan yang berkelimpahan. Pengampunan yang berkelimpahan. Hei orang fasik, hei orang-orang yang kurang percaya, hei orang-orang yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan, sudah ke gereja tapi masih belum percaya. Mulai saat ini ada pengampunan dari Tuhan, ada kesempatan Tuhan berikan pengampunan yang kelimpahan. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Hanya dengan Dia bisa hidup, hanya dengan Dia bisa tenang di dalam kehidupan kita. Kehidupan, jalan kehidupan, ada jalan kematian. Tadi jalan kematian. Orang fasik jalannya kebinasaan. Jalan kehidupan adalah Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Janjinya akan diberikan asal menurut, tetap hidup di dalam jalannya Tuhan. Apakah kita mau menurut di jalannya Tuhan? Sehingga janji Tuhan diberikan kepada Abraham. Janji Tuhan diberikan kepada pendeta Andi Lukman. Janji Tuhan diberikan kepada orang-orang percaya kepada Tuhan, saudara. Luar biasa. Lakukanlah apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amsal 22 ayat 6 mengatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didik anak-anak kita sehingga waktu tuanya, waktu besarnya, dia tidak akan menyimpang dari jalannya Tuhan. Maka itu ajaklah anak-anak kita sekolah minggu, saudara. Bertumbuh dia, bertumbuh. Iman percayanya bertumbuh. Sehingga takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak akan menyimpang di dalam kehidupannya. Yang tadinya mengasihi Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi setan. Dalam kehidupan kita ada dua jalan. Satu jalan sempit, satu jalan lebar. Yang sempit menuju ke surga, yang lebar menuju ke neraka. Tinggal saudara pilih. Yang kedua ada right. Right itu benar, saudara. Tadi disebutkan lurus. Bahasa Inggrisnya benar. Bahasa aslinya ada yasar. Benar. Arti yasar adalah lurus. Arti yasar adalah seimbang, tepat, lengkap. Arti bahasa Ibrani-nya jujur, bermutu, adil, dan setuju, saudara. Luar biasa, saudara. Hanya Tuhan saja yang lurus hatinya. Hanya Tuhan yang benar saja. Hanya Tuhan yang adil. Hanya memilih Tuhan adalah pilihan yang tepat. Nah, Tuhan aja yang jujur. Manusia tidak ada yang jujur. Manusia tidak ada yang adil. Di pengadilan, saudara, yang benar saja bisa salah. Yang salah bisa benar. Apa yang kelihatan yang benar belum tentu bisa menang. Ternyata kalah, saudara. Ingat baik-baik. Hanya Tuhan yang benar. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang benar. Kita baca di Mazmur 119, 137 mengatakan demikian. Engkaulah adil, ya Tuhan,
Dan hukummu benar, hukum Tuhan itu benar, Tuhan adil, tidak berat sebelah, tidak menyimpang karena uang, tidak menyimpang karena dia saudara, tidak menyimpang karena dia adik, kakak, orang tua. Dia adil, bijaksana, menghukum yang salah. Yang salah adalah salah, yang benar ada yang benar. Hanya dalam Tuhan orang bisa benar. Hanya dalam Tuhan orang bisa bijaksana. Hanya dalam Tuhan bisa adil. Matius 11 ayat 29 mengatakan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya dengan Tuhan bisa tenang. Hanya dengan Tuhanlah kerajaan surga ada di bumi. Kerajaan surga ada di surga. Seperti ada nyanyian. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga. Bayangkan aja. Hanya di dalam Tuhan, di bumi seperti di surga, saudara. Bisa tenang, bukan karena tidak ada masalah dalam kehidupan kita. Tetapi ada Tuhan Yesus Kristus, ada firman Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita bisa tenang di dalam kehidupan kita. Kita merasa damai di dalam kehidupan kita. Sehingga kita hidup di bumi dan seperti hidup di surga. Yeremia 27 ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi. Siapa yang menjadikan bumi? Tuhan Yesus. Manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar. Dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Siapa yang benar di mata Tuhan, saudara? Firman Tuhan kalau kita baca, Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan. Siapa lagi yang di mata Tuhan benar? Daud, orang yang benar di mata Tuhan. Karena dia dipilih, karena melihat hatinya. Hanya ada satu celah bahwa mengenai istri Uria, saudara. Itu yang masalahnya. Ketiga, Tuhan Amasya. Amasya orang yang taat akan Tuhan. Yang benar di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Asaria. Asaria itu siapa? Itu anaknya Amasya. Siapa lagi? Hizkia. Hizkia anaknya Ahaz. Hizkia hidup benar di hadapan Tuhan. Yosia. Yosia hidup benar di hadapan Tuhan. Dan ada lagi satu, Yosafat. Saudara bisa baca di 1 Raja-Raja atau 2 Raja-Raja. Itulah mereka semuanya. Ketiga, N itu akhir. Akhirnya. Akhirnya itu menunjukkan bahasa aslinya akarits. Menunjukkan waktu terakhir. Menunjukkan hari yang terakhir. Menunjukkan bagian yang terakhir. Menunjukkan hidup yang terakhir. Hancur lebur bumi ini terakhir. Dan bumi baru didirikan oleh Tuhan sendiri. Det, akhirnya terakhir aja Det meninggal, Mafet bahasa aslinya. Meninggal dunia, mati jasmani, mati rohani. Mati karena penyakit sampan, mati karena penyakit. Meninggal dunia. Jadi kesimpulannya dalam kehidupan kita, ingat baik-baik. Jangan melihat yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal, saudara. Yang tidak kelihatan adalah kekal, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita percaya. Orang yang percaya tidak melihat, kita semua tidak melihat, saudara.
Kita tidak melihat Yesus Kristus lahir. Kita tidak melihat Yesus Kristus bertumbuh menjadi dewasa. Kita tidak melihat waktu umur 30 tahun dia menginjil, menyembuhkan orang sakit kusta dan yang lain-lain. Kita tidak melihat. Tetapi kita percaya, saudara. Maka Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kita semua tidak melihat tetapi percaya. Kita harusnya berbahagia, saudara. Bukan kita bisa percaya, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang menggerakkan kita, sehingga kita salah satunya yang percaya kepada Tuhan. Maka itu Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkan yang di atas, bukan yang di bawah. Bukan yang di bumi, pikirkan yang di atas. Jangan memikirkan hal yang ada di hadapan kita lebih dari kita memikirkan yang ada di surga. Pikirkanlah dengan mata rohani kita di dalam segala hal, di dalam segala keputusan, di dalam segala keinginan kita. Kita minta kepada Tuhan memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita tidak salah pilih, tidak salah menentukan, tidak salah memutuskan segala sesuatu. Maka itu kesimpulannya, janganlah kita percaya kepada apa yang kita lihat. Janganlah percaya kepada iming-iming dunia untuk kemewahan, mobil mewah, rumah mewah, hidup foya-foya, saudara. Sepertinya mereka lebih senang daripada kita orang percaya. Tapi ingat, saudara, ujung-ujungnya adalah maut, saudara. Saudara tahu Jackie Chan? Jackie Chan aktor yang kaya raya luar biasa, sibuknya luar biasa dengan membintangi film-film, dia sukses. Dia punya anak. Anaknya cuma diberikan uang saja. Uang berkelimpahan. Bagaimana anaknya? Anaknya usahakan buat film, gagal, saudara, rugi. Usaha apa aja dibuat usahanya, rugi, saudara, bukan menguntungkan tapi merugikan. Sehingga akhirnya dia buka seperti karaoke, seperti nightclub, seperti itu, saudara. Dan ujung-ujungnya dia jual beli narkoba. Dan saat ini menunggu hukuman dari pemerintah. Mereka takut bahwa dia dihukum mati, saudara. Ingat baik-baik. Anak-anak sekolahkan. Perhatikan kepada anak-anak, sekolahkan mereka sekolah minggu dari kecil. Sehingga takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak terjadi kepada orang lain seperti yang dialami oleh Jackie Chan. Jadi ingat baik-baik, jalanlah di jalan yang sempit. Karena jalan sempit menuju kepada kehidupan. Jalan yang lebar menuju kepada kebinasaan. Ada kesaksian yang luar biasa menurut saya. Ada seorang yang namanya Kenneth Taylor. Di Amerika. Tinggalnya di Winona. Dia tinggal di Winona Lake. 120 mile dari mana? Dari Chicago, saudara. Dan dia tinggal di satu desa. Dia udah menikah dan belum punya anak. Istrinya sedang mengandung. Istrinya namanya Mbak Margaret. Dia kerja di kota. Setiap akhir minggu dia pulang. Setiap hari Sabtu pulang. Minggu, Senin berangkat lagi. Setiap minggu demikian. Hidupnya demikian. Waktu istrinya hamil tua. Pada satu malam, jam 2 pagi, ditelepon bahwa istrinya sudah ada di rumah sakit sedang mau melahirkan. Dia kaget, waktu itu musim dingin. Tapi puji Tuhan dia katakan, dia nyalakan mesin mobilnya nyala. Akhirnya dia pulang ke desanya, langsung ke rumah sakit mencari istrinya. Sampai rumah sakit dia melihat istrinya sedang
menghadapi beberapa perawat. Dan perawat itu sedang menunggu dokter, saudara. Dia melihat bayinya sudah nongol mau keluar. Sama susternya ditekan masuk ke dalam lagi. Karena dokter belum datang, saudara. Waktu itu kepala bayi keluar lagi, dimasukkan lagi ke dalam. Karena dokter belum datang. Ternyata dokternya tertidur, 15 menit kemudian dia datang. Waktu datang dengan kasarnya dia pukul perutnya dengan kasar. Dan keluarlah anak itu. Dan ternyata anaknya anak wanita putih. Tetapi waktu lahir tidak berteriak, tidak nangis, saudara. Dia diam saja. Wah, kaget. Suster tempeleng pipinya kanan kiri untuk supaya dia bisa napas. Tetapi tidak bernapas. Suster paniknya teriak-teriak, mana oksigen, mana oksigen, mana oksigen. Dokter datang mengatakan, goblok, orang tidak bisa menapas, tidak bisa napas, kok dikasihkan oksigen? Ternyata anaknya meninggal, tidak bernapas. Nggak tahu, kena teler itu, dia pergi, diam-diam pergi ke satu ruangan di pojok, ada kamar kosong. Dia doa di situ. Dia katakan, Tuhan, tolong anak saya supaya hidup. Dia katakan, tolong anak saya supaya hidup. Tetapi kalau anak saya hidup, nanti dia murtad kepada Tuhan, melakukan kejahatan kepada Tuhan, sehingga Tuhan marah. Lebih baik Tuhan ambil saja kehendakmu yang terjadi, karena engkau melihat masa depannya. Tetapi Tuhan tolong supaya dia hidup. Dia bicara lagi, Tuhan tolong supaya dia bisa hidup. Setelah dia doa, dia kembali lagi ke tempat di mana suster berada. Dan anaknya bernapas. Dia bahagia sekali. Dia kembali ke ruang kecil tadi. Dia berdoa, Tuhan terima kasih. Inilah kado yang spesial bagi anakku. Dan diberi nama anaknya Janet. Apa yang kelihatan sudah mati, tetapi Tuhan bisa menghidupkannya. Hanya Tuhan bisa memberikan yang benar kepada kita. Jadi mulai saat ini, percaya kepada Tuhan, 100% kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Engkau akan melihat bahwa Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Karena dia berkuasa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Saya akan nyanyikan satu lagu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa, dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Tuhan telah berfirman kepada kami supaya kami tidak percaya kepada yang kelihatan, tetapi percaya kepada yang tidak kelihatan, yaitu kepada Engkau yang tidak kelihatan, tetapi nyata dalam kehidupan kami. Kami dapat rasakan bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Siapa yang ingin didoakan, taruhlah tangan-Mu di dadamu. Dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Umat-Mu, jemaat-Mu,
Engkau melihat mereka yang menaruh tangan di dada mereka. Mereka mempunyai permasalahan di dalam kehidupan mereka. Di dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang tahu mengetahui segala-galanya. Tuhan buka jalan Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada kuasa dari manapun akan menutupnya. Segala penyakit Tuhan kami percaya. Engkau ada dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau jamah mereka satu persatu, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bila-bilamu menyembuhkan mereka. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Dan iman dan percaya kesembuhan telah terjadi. Dengan iman percaya segala sesuatu telah diberikan jalan keluarnya. Sehingga kami semua keluar sebagai pemenang. Karena Allah kami adalah Allah pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Seperti biasanya sebulan sekali kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bersekutu dengan Tuhan sendiri. Ambillah rotimu. Angkatlah rotimu. 2000 tahun yang lalu kurang lebih Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan karena dosa-dosanya, tetapi dia memikul dosa seisi dunia. Hanya kepada siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, bagi kamu, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Demikianlah. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sama-sama meminumnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami dibenarkan, kami ditebus, kami diselamatkan. Siapakah kami Tuhan? Sehingga kami ini menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami janji untuk setia kepada Engkau, setialah setia sampai mati. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita akan menutup ibadah kami atau pertemuan kami. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan umat-Mu sekarang dan untuk selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama-nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.